Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah dalam pemerintahan Allah ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu tanggal 26 November 2023, dalam tahun gerejawi, hari itu dirayakan sebagai Hari Kristus Raja. Minggu terakhir sebelum 3 Desember 2023, di mana saat itu kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Salah satu makna dari peringatan Hari Kristus Raja adalah tentang keberadaan kita sebagai umat tebusan anak domba Allah, umat tebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam dinamika profesi kehidupan sebagai siapapun kita, masing-masing kita memiliki belenggu. Yang belenggu itu menyesakan, memberatkan kehidupan kita. Belenggu-belenggu itu dapat berupa sebuah ketakutan, kekecewaan, amarah, kesedihan, kebimbangan, atau keraguan-raguan, dan sebagainya. Belenggu-belenggu itu bisa membuat hidup kita tidak damai, membuat kita juga tidak berdaya, sama seperti orang yang lumpuh. Pandangan kita menjadi terbatas atau bahkan kehilangan arah sama sekali. Tenaga kita menjadi lemah. Keberadaan itulah yang dialami umat Kristen pada tahun-tahun pertama gerejawi, tahun sekitar 100 Masehi. Mereka mempunyai pergumulan iman yang berat karena mereka percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pada saat itu, siapa yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan mengalami kesulitan, diskriminasi, atau bahkan kematian karena imannya. Mereka sangat merindukan adanya pembebasan dan keselamatan, sehingga hidup mereka dapat bebas, merdeka, dan bahagia. Penglihatan Yohanes itu meyakinkan diri mereka. Yohanes berkata, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita bisa membaca nubuat Yohanes dalam surat Wahyu pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Penglihatan ini menguatkan, menghibur, dan membuat mereka dapat percaya kehidupan mereka ada dalam pengharapan yang terkandung dari penglihatan ini. Saudara-saudara, kita sudah terbiasa dengan membeli suatu barang karena kita membutuhkan barang tersebut. Kita tidak punya barang itu, dan karenanya kita kurang atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan kehidupan kita. Barang itu dapat kita beli atau kita tebus dengan membayar sejumlah harga. Dengan harga yang dianggap bisa diterima, maka kita bisa mendapatkan barang itu. Karena sekarang barang itu sudah berpindah kepemilikan, barang itu menjadi milik kita. Penebusan itu sebetulnya adalah milik dan kuasa Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penebus dosa bagi sesama yang bersalah kepadanya. Tetapi kita hanya mempunyai satu-satunya penebus dan juru selamat, yaitu anak domba Allah. Dan oleh kasih karunia-Nya, Ia memberikan kepada kita penebusannya, pendamaiannya itu. Agar di antara kita terjadi pendamaian,
dan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Dan melalui penebusannya, kita akan dimampukan untuk memiliki hidup yang beribadah kepadanya. Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 74, dia berkata, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam hal ini ibadah bukanlah hanya berarti kegiatan yang terjadi dalam kebaktian hari Minggu, tetapi ibadah dalam pengertian ini adalah keseluruhan dan keutuhan atau holistik, hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu raih dan milikilah kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah, hidup dalam damai sejahtera, hidup yang dibebaskan dari belenggu dosa, hidup dalam kebertundukan kepada Allah, karena dialah satu-satunya penebus kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kata bijak yang mengatakan, kita harus terus melakukan pekerjaan kita dengan beriman kepada Tuhan, tanpa ragu dan bimbang, mengingat bahwa Tuhan adalah Dia yang lemah lembut dan penuh pendamaian, sambil menantikan kekaguman akan penyertaannya dalam kehidupan kita. Kata bijak ini diucapkan oleh seorang biarawan yang hidup membiara di Carmelite, Paris, Perancis, tahun 1614. Hidupnya sampai 12 Februari 1691. Nama beliau adalah Brother Lawrence. Karena itu mari mulailah masuk pada minggu-minggu peringatan akan kelahiran Yesus Kristus, minggu-minggu Advent yang akan kita mulai pada tanggal 3 Desember. Selamat merayakan Hari Kristus Raja. Tuhan memberkati.